Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin sharing ilmu bagaimana cara membuat daftar nilai kompetensi inti KI 3 aspek pengetahuan. Sebelum membuat daftar nilai, teman-teman harus tahu untuk pelajaran kelas 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu ada berapa bab yang akan kita ajar. Nah, di sini contohnya untuk kelas 1 ternyata ada 5 pelajaran. Dan setiap pelajaran pastinya ada KD yang kita sampaikan. Ternyata sudah saya hitung untuk kelas 1 semester 1 di pelajaran 1 itu ada KD 3.17 dan KD 3.5. Di pelajaran 2 ada KD 3.3 dan KD 3.2 dan KD 3.1. Di pelajaran 3 ada KD 3 dan KD 3.4. Pelajaran 4 KD 3.11 dan pelajaran 5 ada 3 KD yaitu 3.13, 3.15 dan 3.16. Teman-teman harus menghitung terlebih dahulu supaya dalam membuat daftar nilai itu tidak bingung. Silahkan teman-teman dibuat seperti ini ya. Ada daftar nilai kompetensi inti atau aspek pengetahuan itu sebagai judulnya. Terus terdiri dari nama sekolah. Misal di sini SD Negeri 1 Mawar. Kelas atau semester nanti bisa diisi sendiri. Kelas 1 semester 1. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Caranya ini silakan ditulis seperti ini. Untuk membuat tulisan seperti ini agar satu kolom itu bersih, kalian bisa memanfaatkan merge and center. Ya, tak kasih contoh. Kalian blok terlebih dahulu ya. Ini ketik di sini. Klik tahan, geser boleh atau pakai shift panah ke kanan juga boleh. Di blok sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kita klik merge and center. Ini merge and center. Diklik, otomatis tulisan akan tampilnya seperti ini. Daftar nilai kompetensi inti dan K. Inti aspek pengetahuan. Untuk yang nomor juga pakai aplikasi merge dan center supaya ini kosong kolomnya, tidak ada garis-garisnya. Caranya sama, kalian tinggal tak contohkan. Ini kan awalnya, bentuk awalnya seperti ini. Supaya tampilannya seperti ini kayak di kolom nama, kalian bisa pakai aplikasi klik tahan untuk ngeblok atau pakai shift terus panah yang ke bawah ditahan. Kalau sudah terblok, kita klik yang ini merge and center, tinggal klik, otomatis tulisan akan pindah di tengah-tengah dan kosong. Sudah ya. Kalau tulisan sudah untuk pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4 dan pelajaran 5 itu sama menggunakan merge and center. Nah, setiap KD biasanya itu ada penilaian harian. Misal di pelajaran 1 itu kan ada 2 KD. KD 3.17 dan KD 3.5. Setiap KD pastinya ada PH. Apa itu PH? Penilaian harian.
ketika kita sudah selesai menyampaikan materi KD 3.17, biasanya kita mengadakan ulangan harian. Terus PTS itu kepanjangan dari penilaian tengah semester, saya singkat jadi PTS. Kemudian PAS, penilaian akhir semester. Terus ada NA itu rata-ratanya. Nah, karena setiap KD itu ada penilaiannya, supaya lebih mudah, ini juga boleh pakai rumus ya. Contohnya, misal ini nama siswanya Ita, misal Ita, ya terus Ita. Ternyata nilai hariannya itu mendapat 80, PTS-nya mendapatkan 90. Pas penilaian akhir semester, Ita mendapatkan nilai 100. Daripada ngitung pakai kalkulator satu-satu, kalian bisa memanfaatkan rumus sum. Caranya sama dengan sum kurung buka, kemudian kalian klik ini, tinggal klik, boleh klik tahan geser ke sini, atau boleh menggunakan shift terus panah ke kanan. Nah, sampai seperti ini ya, seperti ini. Nah, kabur. Nah, kalau sudah ditutup, kemudian karena di sini ada 3 kolom, kita bagi 3. Nah, kemudian enter, ketemu rata-ratanya. Jadi rata-ratanya 90. Kalian itu tidak perlu menulis sum kurung buka D10 titik koma DF10. Itu tidak perlu, kalian cukup ini diklik tahan, klik tahan, kemudian ditarik ke bawah. Nah, nanti di sini otomatis akan mengikuti. Misal di sini 80, sini 98, misal di sini 70. Itu akan otomatis seperti itu. Nah, itu setiap KD ya. Nanti ini juga sama, pakainya sum. Ini sum, kemudian ini H berapa? H 9, titik koma, sampai ini C. Sini C sampai J9 dibagi 3. Contohnya misal Ita di KD 3.5 ternyata nilainya 70 pas penilaian harian, UTS 80, kemudian penilaian akhir mendapat 90. Otomatis nanti nilai rata-ratanya akan muncul tersendiri dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah ini di akhir itu ada PH rata-rata dari semua jumlah pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Ada berapa PH? Itu sama ngitungnya, sama dengan sum shift kurung buka PH 1, misal PH 1 ini diklik, kemudian titik koma di keyboard. Nah, kemudian klik lagi yang ini KD 3.5, klik, kemudian kasih titik koma, klik, pencet di keyboard, kemudian klik lagi, diklik yang ada PH-PH-nya,
Ada berapa kira-kira ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 pH ya. Kemudian jangan lupa dikurung tutup ya. Sudah, tadi kan kita pilih khusus yang penilaian harian. Ternyata ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 penilaian harian. Jangan lupa dikurung tutup, dibagi 10. Nah, kemudian enter. Ini tadi yang kita contohkan baru berapa pH ya? Oh, ternyata baru 2, makanya rata-ratanya baru 15 karena dibagi 10. Begitu juga yang UTS, rumusnya sama. Ini jangan lupa ditarik, klik, tahan ke bawah, lepas. Nanti akan muncul sendiri. Ini angka 8 karena tadi kita hanya mencoba penilaian harian hanya 1. Jadi nilai rata-ratanya masih 8. Untuk PTS dan PAS rumusnya itu sama, menggunakan sum. Nah, ini nilai rata-rata akhir total semuanya. Ya. Mungkin seperti itu dulu ya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata karena ini sifatnya belajar. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman dan mohon maaf jika banyak tutur kata yang masih salah. Ya, ini jangan lupa di bawah sendiri dicantumkan mengetahui ya, mengetahui kepala sekolah dan mengetahui guru agamanya. Ya, itu tadi sekilas share cara membuat daftar nilai kompetensi inti aspek pengetahuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester 1. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.